Pagi menjelang siang para mitra Poliyama, pemirsa Kindali TV dan juga netizen dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan menyiarkan secara langsung salah satu agenda dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-34 dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga DPRD Provinsi Gorontalo tentang KUA PPAS APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021. Dan untuk rapat paripurna pagi hari ini akan dipimpin oleh pimpinan rapat ataupun pimpinan sidang Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Paris Yusuf Esos MSI. Dan baik para mitra Poliyama, pemirsa Kindali TV dan juga netizen dimanapun Anda berada, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan secara langsung jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-34 hari ini. Paripurna Dewan ini dapat terlaksana dengan tertib, lancar, dan sukses. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 30 orang anggota Dewan. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 127 ayat 1 huruf B. Untuk itu dengan memohon ridha dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-34 dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, untuk tertibnya pelaksanaan rapat paripurna Dewan ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalani. 2. Pembacaan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Sekretaris Dewan. 3. Penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh pimpinan DPRD dan Gubernur Gorontalo. 4. Penutup. Untuk absennya susunan acara kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan. Apakah setuju dengan susunan acara tersebut? Selanjutnya acara kedua, pembacaan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Sekretaris Dewan. Pada Saudara Sekwan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun anggaran 2021. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Rusli Habibi, jabatan Gubernur Gorontalo, alamat kantor Jalan Sapta Marga, Kompleks Perkantoran Botu, bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Nama Paris R.A. Yusuf, jabatan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, alamat kantor Jalan Sapta Marga, Kompleks Perkantoran Botu. 3. Nama Muhammad Kris Wartabone, jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, alamat kantor Jalan Sapta Marga, Kompleks Perkantoran Botu. 4. Nama Sofyan Puhi, jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, alamat kantor Jalan Sapta Marga, Kompleks Perkantoran Botu. 5. Nama Awaludin Paweni, jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, alamat kantor Jalan Sapta Marga, Kompleks Perkantoran Botu. Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut pihak kedua. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, diperlukan kebijakan umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara dan APBD tahun anggaran 2021. Secara lengkap, kebijakan umum APBD tahun anggaran 2021 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini. Demikian nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD tahun anggaran 2021. Gorontalo, 28 September 2020. Gubernur Gorontalo, pihak pertama Rusli Habibi. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo selaku pihak kedua Paris R.A. Yusuf, Muhammad Kris Wartabone, Sofyan Puhi, Awaludin Paweni. Selanjutnya, nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2021 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Rusli Habibi, jabatan Gubernur Gorontalo, alamat kantor Jalan Sapta Marga, Kompleks Perkantoran Botu, bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Nama Paris R.A. Yusuf, jabatan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, alamat kantor Jalan Sapta Marga, Kompleks Perkantoran Botu. 3. Nama Muhammad Kris Wartabone, jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, alamat kantor Jalan Sapta Marga, Kompleks Perkantoran Botu. 4. Nama Sofyan Puhi, jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, alamat kantor Jalan Sapta Marga, Kompleks Perkantoran Botu. 5. Nama Awaludin Paweni, jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, alamat kantor Jalan Sapta Marga, Kompleks Perkantoran Botu, sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut pihak kedua. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah perlu disusun prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS yang disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD tahun anggaran 2021. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah tentang kebijakan umum APBD tahun anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap prioritas dan plafon anggaran sementara yang meliputi rencana pendapatan belanja serta pembiayaan daerah tahun anggaran 2021. Prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara perurusan dan SKPD
plafon anggaran sementara program dan kegiatan, plafon anggaran sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021. Dengan ketentuan, jika telah ditetapkan nominal dan perimbangan tahun 2021 yang definitif, maka plafon anggaran sementara yang telah disepakati tersebut akan menyesuaikan dengan nominal dana perimbangan tahun 2021 yang definitif tersebut. Secara lengkap, prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2021 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang daerah tahun anggaran 2021. Gorontalo 28 September 2020, Gubernur Gorontalo selaku pihak pertama Rusli Habibie, pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo selaku pihak kedua, Paris R.A. Yusuf Ketua, Muhammad Kris Wartabone Wakil Ketua, Sofyan Puhi Wakil Ketua, Awaludin Paweni Wakil Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan nota kesepakatan. Sebagai informasi bahwa Saudara Sekwan saat ini telah dilantik sebagai PLT Bupati PJS Bupati Kabupaten Gorontalo, sehingga yang membacakan nota tadi, SK tadi adalah Kepala Bagian Umum Ibu Siti Lahijun, yang secara regulasi insya Allah hari ini juga akan ada PLH untuk pelaksana harian daripada tugas tersebut. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, kita memasuki acara ketiga, penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Gubernur dan pimpinan DPRD. Sebelum penandatanganan, kami tawarkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah saudara-saudara setuju dengan nota kesepakatan sebagaimana yang telah dibacakan oleh Saudara Sekwan tersebut untuk ditandatangani? Setuju. Makasih atas persetujuan saudara-saudara. Untuk acara penandatanganan, maka pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Wakil Ketua yang terhormat Bapak Haji Muhammad Kris Wartabone, Sarjana Administrasi Publik. Pimpinan kami terima. Selanjutnya untuk penandatanganan nota kesepakatan, kami persilakan kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua Haji Awaludin Paweni dan Gubernur Gorontalo untuk berkenan mengambil tempat yang telah ditentukan. Baik, para mitra Poliama dimanapun Anda berada, pemirsa Kendali TV dan juga netizen yang sementara menyaksikan kami di live streaming Facebook Poliama Top FM dan juga melalui web media Sulutgo dan juga Facebook Kendali TV. Saat ini sementara berlangsung di ruang sidang ataupun di ruang rapat DPRD Provinsi Gorontalo berupa agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo terkait dengan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2021, dan penandatanganan ini disaksikan secara langsung oleh seluruh tamu undangan yang hadir, yang terhormat anggota DPRD dan juga
undangan lainnya yang kita ketahui bersama bahwa sebelumnya tadi kita telah mendengarkan beberapa pembacaan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh pelaksana tugas Sekwan DPRD Provinsi Gorontalo Ibu Siti Milahijon SPD MSI. Dan saat ini penandatanganan telah selesai dan para mitra Poliama untuk Gubernur Gorontalo, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Haji Awaludin Paweni telah kembali ke meja sidang, dan pimpinan sidang untuk sementara saat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Kris Wartabone. Acara penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 oleh Gubernur Gorontalo dan pimpinan DPRD. Untuk selanjutnya pimpinan kami serahkan kembali kepada Ketua. Pimpinan rapat kami terima kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Bapak Haji Muhammad Kris Wartabone, Sarjana Administrasi Publik yang telah memimpin rapat sementara. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kita masuk pada acara keempat terakhir penutup. Sebelum ditutup, pimpinan silakan. Baik, makasih Pak Ketua. Kali sebelum acara ditutup pada siang hari ini, perkenankan izinkan kami menyampaikan sebuah aspirasi yang kami lihat dan kami nilai sangat urgen, sangat serius dan juga sangat mendesak untuk memperoleh tindak lanjut baik oleh Dewan maupun oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebagaimana diketahui bahwa pada beberapa waktu lalu telah datang ke beberapa tempat, antara lain ke Dewan adalah Koalisi Pemuda Peduli Gorontalo terkait dengan kerusakan lingkungan hidup yang berada di Kabupaten Pohuwato, yang memang ini telah dilakukan secara masif oleh mereka yang melakukan pertambangan emas tanpa izin atau alias peti. Keprihatinan ini tentunya perlu untuk beroleh langkah-langkah konkret yang harus ditempuh dan harus dilakukan oleh kita sekalian, mengingat bahwa sudah ada peralatan berat yang berupa eskapator kurang lebih 41 jumlahnya. 41 jumlah daripada eskapator ini tentunya ini sangat dahsyat untuk menjadi perusak lingkungan yang ada di sana. Konversi satu ekskavator itu sama dengan 500 orang. Dibayangkan 41 nilainya berarti sama dengan 20.000 orang dalam setiap hari melakukan perusakan lingkungan yang ada di sana. Sehingga sudah harus ada sikap dari pemerintah, dan saya yakin Pak Gubernur bersama Pak Kapolda dan juga unsur Perkompinda lain bisa menghentikan praktek-praktek ini agar tidak akan ada lagi hal yang seperti itu yang terjadi dan kemudian berdampak pada bencana alam yang tentunya akan nanti melanda Kabupaten Pohuwato, mungkin juga daerah-daerah lain. Kemudian berikutnya, bentuk keseriusan daripada DPRD terkait dengan masalah lingkungan ini, saya meminta pada pimpinan untuk bisa melakukan RDP gabungan komisi pada besok hari, dan itu juga sudah sesuai dengan tuntutan yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Peduli Gorontalo ini. Insya Allah ini akan dapat diatasi secara bersama
dan akan segera tentunya memulihkan kembali suasana yang aman, sejuk, khususnya di Provinsi Gorontalo dan lebih khusus lagi di Kabupaten Pohuwato. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ketua. Makasih Pak Awet Talib. Jadi saya kira ini aspirasi dan sudah didengar oleh Pak Gubernur dan juga saran untuk kira kita akan tindak lanjut. Saya persilakan Pak Adhan. Terima kasih Ketua. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Awe tadi, bahwa begitulah kondisi lapangan. Kemarin kami baru turun ke lapangan meninjau langsung sebagaimana surat perintah tugas Ketua Dewan sudah dilakukan dan telah mengarahkan dialog ada kurang lebih 200 orang dialog kemarin. Apa yang disampaikan Pak Awe tadi sebagaimana yang kami sampaikan dalam laporan kami perjalanan kemarin sudah disampaikan saran-saran itu, bahwa harus segera ada pertemuan antara DPR utamanya Komisi 1 sebab kita menyoroti dari soal izin ya, dengan instansi terkait utamanya SDM, kemudian dari kehutanan, dari balai sungai, dari KPU-an. Saya kira ini perlu dibicarakan. Cuma memang Pak Ketua, kondisi yang sempat kami serap di lapangan kemarin, bahwa memang susah kondisi itu. Kenapa? Karena tidak ketegasan pemerintah. Artinya kalau tidak boleh ya tidak boleh, memang tegas tidak boleh. Tetapi persoalan sekarang adalah tidak boleh, tetapi kenapa harus banyak alat berat di atas? Karena ada persyaratan yang penuhi penambang. Di situ persoalan. Tidak boleh saja masuk alat berat, tetapi ini syaratnya. Itu yang persoalan. Kalau tidak boleh ya tidak boleh. Kita tegas. Nah, memang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini membolehkan bahwa boleh wilayah pertambangan emas itu boleh, bahkan sudah ditingkatkan. Yang tadinya hanya 25 hektare per blok per titik sekarang jadi 100 hektare. Yang tadinya kedalaman hanya 25 meter sudah dibolehkan kedalaman sampai 100 meter. Memang dari segi aturan undang-undang membolehkan. Nah, tapi kalau pertimbangan apa disampaikan Pak Awe tadi soal lingkungan, ini yang perlu ada ketegasan pemerintah. Saya kira ini yang paling penting, ketegasan pemerintah. Karena kalau saya melihat kemarin waktu saya datang kemarin itu memang diperhadapkan dua sisi. Di sisi lain bahwa yang penambah itu adalah masyarakat Gorontalo juga, bahkan dari luar daerah, tapi di sisi lain harus merusak lingkungan. Nah ini yang persoalan. Oleh karena saya setuju dengan apa yang disampaikan Awe tadi, bahwa kalau perlu besok segera ada RDP dengan instansi terkait. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Adhan ini itu sama esensinya dengan Pak, ini hanya penegasan, dan oleh sebab itu maka akan ada RDP. RDP ini akan diwakili oleh pemerintah yang melaksanakan ini dengan DPRD, dan tentunya saya berharap agar RDP ini disiapkan secara matang. Jangan langsung kemudian tidak ada konsep yang jelas sama kita, dimatangkan siapa yang diundang, kemudian juga undangannya jangan mendadak agar supaya kita hadir yang maksimal. Saya persilakan Pak Hidayat. Terima kasih Pak Ketua. Mengenai rencana untuk mengadakan RDP ini saya sangat sepakat dan setuju Pak Ketua. Tapi seperti yang disampaikan tadi bahwa kita kalau sekedar rapat saja sia-sia Pak Ketua. Saya berharap pada saat RDP itu ada misalnya peta dari delineasi dan sebagainya, dan ada surat dari Bupati Pohuwato ke Gubernur yang meminta penetapan delineasi batas-batas dan sebagainya, yang menurut kabarnya sampai sekarang belum terjawab. Kalau ini sudah terjawab, saya pikir ya masalah selesai.
bahwa ini boleh, ini tidak boleh, seperti yang disampaikan oleh Pak Adan tadi. Tetapi kalau belum ada, artinya kita perlu mengadakan itu, perlu membahas itu, agar tidak sampai apa yang dimaksud oleh Pak Awe tadi, bahwa ada pengerusakan lingkungan, bahwa ada alat-alat berat di sana yang kalau dikapitalisasi itu ratusan miliar nilainya, Pak. Artinya bukan rakyat kecil lagi yang menambang. Dan yang terdampak nanti bukan orang-orang berduit, Pak. Kalau apa yang ada sekarang kita lihat, kita dengar, tapi kan kepastiannya belum pasti sebelum itu didengar secara komprehensif dari semua pihak. Tapi secara kasat mata yang akan terdampak itu adalah sawah-sawah rakyat kecil. Dan ini yang saya perlu kita bicarakan lebih jauh dengan adanya data-data yang lebih akurat, misalnya adanya citra satelit, adanya video dipakai drone untuk semua wilayah terdampak, sehingga kita bisa secara komprehensif membahasnya. Makasih Ketua. Ya, saya kira termasuk itu yang saya harapkan, delineasi, kemudian undangan-undangan harus jelas, peta-peta semuanya harus jelas. Saya sependapat. Ya, Pak Ketua, ada itu sedikit. Kalau boleh ditambahkan, dihadirkan juga Pak Bupati, Pemda, ya, Pohuwatu, supaya tahu persis wilayah, supaya tahu persis wilayah. Pak Ketua. Ya, izin pimpinan. Bentar, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Adhan ini benar. Jadi karena saya belum selesai bicara, itu maksud saya Bupati, kemudian TNI Polri diundang. Saya belum selesai, cuma saya menghargai orang, saya izinkan Bapak, dan itu yang maksudnya matangkan dulu. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu bertele-tele di sini. Hal-hal lain nanti bicarakan dalam RDP. Toh saya yakin 3 pembicara ini sudah bisa mewakili. Sudah bisa mewakili, pasti yang terungkap ini hanya mengulang kembali. Masalah regulasi-regulasi, saya kira nanti kita bicarakan, saudara-saudara sekalian. Sebelum ini ditutup, kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan anggota Dewan yang tergabung dalam Badan Anggaran. Terima kasih juga kami sampaikan pada semua pimpinan dan anggota komisi-komisi. Makasih kepada Sekretaris Daerah bersama TAPD dan para Kepala SKPD yang telah membahas KUA PPAS APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021. Makasih pula pada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang telah menghadiri pertemuan paripurna pada hari ini, masing-masing Pak Kolonel Wahyu mewakili Danrem, yang berikut Bapak Suranto mewakili Kapolda, kemudian Pak Indra mewakili Kejati, kemudian Bapak Raden Kepala BPKP, kemudian Bapak Karim Engahu mewakili BNNP, kemudian Pak Lembang Sule mewakili Kabinda, dan kemudian Pak Sahabat Tua Kapten mewakili Lanlana Gorontalo. Terakhir kami informasikan bahwa sesuai dengan rencana induk kegiatan DPRD, bahwa untuk pembahasan selanjutnya adalah paripurna pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021. Insya Allah akan kita laksanakan pada agenda rapat paripurna berikutnya. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-34 dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan DPRD Provinsi Gorontalo tentang kebijakan umum APBD dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, para mitra Poliama, pemirsa Kindali TV dan juga netizen dimanapun Anda berada, menindaklanjuti semua dokumen-dokumen ini, jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-34 dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga DPRD Provinsi Gorontalo tentang KUA PPAS APBD tahun anggaran 2021. Dengan demikian, para mitra
Poliama, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo siang ini, dan seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh pimpinan sidang Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, setelah ditandatanganinya nota kesepakatan bersama antara Gubernur dan juga Ketua DPRD Provinsi Gorontalo pada agenda rapat paripurna tadi, maka paripurna ini akan dilanjutkan dengan rapat paripurna tingkat 1 dan tingkat 2 untuk membahas anggaran tahun 2021 untuk Provinsi Gorontalo tersebut. Baik para mitra Poliama dan juga pemirsa Kidali TV, netizen dimanapun Anda berada, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian kegiatan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-34 siang ini. Saya reporter Anda, Dia Patricia, produser Poliama FM Bapak Bambang Arsyad, produser Kindali TV Akbar Yusuf, dan teknisi kami Pepin Plan, juga kru yang bertugas Bagas Afrianto, Cita Reziana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan bertemu pada rapat paripurna ataupun kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke studio di Jalan Ahmad Awahab, Gorontalo. Kindali TV, memang milik kita, memang milik kita.